ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده، الصادق الوعد الأمين، بعثه الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وترحم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول والصبر والتقوى والرضا والصدق في القول والعمل برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita tingkatkan iman kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Ketika kita gemar beribadah, kita bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah insyaallah itu tanda-tanda keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah itu sedang trennya naik. Tetapi na'udzubillah, kalau kita ke masjid malas, ke pengajian malas, ngaji malas, sedekah kita emang sayang dengan harta kita, yang intinya itu tidak mencapai keridhaan Allah, perhatikan sesungguhnya pada saat itu kondisi iman kita sedang menurun. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang iman ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu sekali-kali mati pada saat kondisi tren imanmu turun seturun-turunnya sampai drop. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, memberikan pesan tersirat kepada kita, jangan sampai kita ketika kita menemui ajal kita bertemu dengan malaikat maut, posisi iman kita posisi iman yang di bawah. Alhamdulillah. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sinyal supaya kita menjaga betul iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila Allah sudah menentukan maut, matinya seorang hamba, maut seorang atau suatu makhluk, maka Allah akan memberikan pada saat dia mati itu tidak memberikan jeda waktu sama sekali. Tidak bisa dimundurkan, tidak bisa dimajukan maupun dimundurkan. Artinya apa? Suatu saat maut itu akan datang kepada kita. Kita siap tidak siap, Allah tidak peduli. Kita sudah tua apa kita masih muda, Allah tidak peduli. Kita posisi kita sehat, kita kaya maupun kita miskin, Allah juga tidak akan peduli. Artinya setiap saat kita ini diintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang bernama maut. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam untuk engkau. Allah titip salam kepadamu."
Kemudian Allah berpesan kepadamu ya Rasulullah untuk supaya disampaikan kepada umatmu, ya'malu ma syi'tum, berbuatlah kalian sesuka kalian. Ya'malu ma syi'tum, berbuatlah kalian sesuka kalian. Fa innaka mayyitun. Di dalam riwayat lain, fa innaka lamayyitun, sesungguhnya engkau pasti akan mati. Kita dibebaskan oleh Allah mau berbuat apa sesuka kita, silakan. Antum mau sholat, fadhal, bagus, enggak sholat enggak apa-apa. Antum mau puasa Ramadan, mau enggak puasa, silakan. Dan Allah tidak rugi. Tapi fa innaka mayyitun, pasti engkau akan mati. Sampaikan itu kepada umatmu ya Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kepada kita ada sesuatu di dalam kematian itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita nanti menjemput kematian kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ternyata husnul khatimah ini hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah. Hanya orang-orang yang memang betul-betul Allah cintai orang itu dan dia cinta kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seseorang itu akan berupaya berbuat apa saja supaya dia meraih cinta dari orang lain. Seorang bawahan dia akan berbuat seperti apa, kamu bekerja sebaik-baiknya supaya atasannya, bosnya cinta kepada dia. Seorang suami dia akan bekerja semangat dia bekerja supaya apa? Istri dan anak-anaknya senang. Seorang istri dia mungkin bersolek di rumah supaya suaminya senang. Dia akan berbuat apa saja supaya meraih cinta dari orang lain. Tapi ketahuilah, cinta yang seperti itu cinta yang hanya sampai di dunia. Artinya begitu orang salah satu mati, maka selesai cintanya. Tetapi ada satu cinta yang tidak akan selesai pada hari kiamat nanti. Pada hari kiamat terus cinta itu akan selalu kuat, selalu tinggi tingkatannya. Bahkan akan semakin kuat cintanya itu, yaitu cintanya Allah kepada seorang hamba. Ingat, cintanya Allah kepada seorang hamba. Dan ini akan sebanding dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu kita akan bertanya, apa sih tandanya orang-orang itu yang dicintai Allah? Orang-orang yang dicintai Allah itu apa tandanya? Dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagikan kepada kalian akhlak-akhlak kalian. Jadi Allah membagikan kepada kita akhlak. Ada akhlaknya yang baik, ada akhlaknya yang kurang, ada akhlaknya yang cukup. Dibagikan oleh Allah kepada semua makhluknya akhlak itu. Kama qasama bainakum arzaqakum. Sebagaimana Allah membagikan rezeki di antara kalian. Jadi Allah memberikan rezeki semua kepada semua makhluknya, semua diberi rezeki. Bahkan makhluk yang paling dalam di dalam lautan Allah berikan rezeki kepada mereka. Kalau kita pikir di dalam lautan ini siapa yang akan memberikan rezeki kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wa inna Allah ta'ala yu'til mal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan mal, harta. Man yuhibbu wa man la yuhibbu, kepada siapa yang dicintai maupun kepada siapa yang tidak dicintai. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan harta dunia ini kepada siapa saja yang dicintai maupun tidak dicintai. Kalau ada orang muslim kaya raya, insya Allah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Kenapa? Mungkin barangkali diberi harta dia menyumbang masjid, diberi harta dia menyumbang anak yatim, diberi harta dia membantu orang lain fakir miskin. Tetapi ada orang yang tidak dicintai Allah, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, tetapi mereka kaya raya. Jangan heran kita melihat orang-orang yang bukan muslim diberi oleh Allah kekayaan. Maka kita jangan iri. Memang itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan,
Ini yang membedakan kita dengan mereka. Wala yu'til iman illa man yuhib. Wala yu'til iman illa man yuhib. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan iman ini kecuali kepada orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan iman Islam ini kecuali kepada orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa kita beriman kepada Allah, alhamdulillah. Enggak ada nikmat paling besar kecuali nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau dulu memusuhi Rasulullah SAW sampai mau membunuh Nabi SAW. Tapi Allah balik hatinya. Allah balik hatinya sampai dia menjadi salah seorang sahabat Nabi SAW yang terdekat sampai menjadi khalifah, dan beliau termasuk orang-orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW. Beliau adalah salah satu seorang penghuni surga. Kenapa? Dia dicintai Allah. Dia dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita datang ke masjid, kita berangkat dari rumah kita, mungkin agak jauh berangkat ke masjid. Sesungguhnya pada saat itu Nabi SAW ketika seseorang berangkat ke masjid, berangkat ke pengajian, Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat. Perhatikan, perhatikan itu adalah hamba-Ku. Aku cinta kepada dia, hai Jibril. Maka tidak ada kata lain, tidak ada alasan lain kecuali kamu juga harus cinta kepada dia. Serukan kepada semua penghuni langit. Maka semua penghuni langit diseru oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril berseru, hai semua malaikat-malaikat Allah penghuni langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai kepada hamba si Fulan bin Fulan ini. Maka kalian semua wajib cinta kepada dia. Apakah malaikat mencintai seseorang hanya sebatas cinta? Tidak. Malaikat berdoa, dia mengangkat tangannya, Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi, Allahumma. Malaikat tidak henti-hentinya mendoakan orang ini. Kenapa? Karena orang ini orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai, bosnya, bos paling tinggi, tidak ada bos kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat pun tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun mendoakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ketika kita berjalan menuju masjid, sesungguhnya kita dalam cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak semua orang, Bapak-bapak, tidak semua orang ringan melangkahkan kakinya dari rumah ke masjid. Kalau ini tidak orang yang dicintai Allah, tak mungkin. Kecuali ada unsur, mungkin sakit dan sebagainya. Ini lain. Tetapi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan datang terus kepada masjid. Dia melihat masjid itu ada yang kurang, hatinya tidak tenang. Dia berusaha bagaimana bisa memenuhi kebutuhan masjid dan sebagainya. Ini tandanya orang-orang yang betul-betul hatinya diberi cinta kepada Allah dan Allah cinta kepada orang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu tanda pertama seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yahmi 'abdahu al-mu'min minad dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencegah hambanya yang beriman dari kenikmatan dunia yang menyebabkan dia nanti lalai dengan kecintaan dunia ini. Wa huwa yuhibbuhu kama tahmuna maridakum min at-ta'am wasyarabi takhafunahu alaihi. Allah mencegah itu sebagaimana Allah mencegah seseorang di antara kalian mencegah salah seorang dari kalian yang dari sesuatu yang menyebabkan dia sakit. Misal ada seorang sakit gula, istrinya mencegah dia makan nasi yang terlalu banyak, mencegah dari manis-manis, sesuatu yang enak-enak manis. Kenapa? Bukan karena istrinya tidak cinta kepada dia, tapi justru istrinya menjaga sayang dengan dia. Allah Subhanahu wa taala juga begitu. Kalau Allah Subhanahu wa taala sayang kepada seorang hamba,
Allah mencegah seseorang itu dari kenikmatan dunia yang menyebabkan dia akan celaka sendiri dengan kenikmatan dunia. Maka di dalam Al-Quran disebut wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi sesuatu yang kau cintai itu nanti akan menyebabkan sesuatu yang sangat buruk akibatnya buat kamu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi sesuatu yang tidak baik itu justru akan mendatangkan kebaikan buat kamu. Kita melihat sesuatu ini sangat tidak baik, mungkin bagi kita sangat tidak baik, tetapi ada sesuatu yang baik, ada hikmahnya di belakangnya. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Bisa jadi sesuatu yang menyenangkan itu justru akan berbahaya bagi kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu Maha tahu, kamu saja yang tidak tahu, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat difahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian salah satu tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza ahabballahu 'abdan asalahu. Kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah buat orang ini sibuk beraktivitas. Sibuk beraktivitas, sibuk dalam arti aktivitas yang baik. Mungkin dia orang tidak pernah ke masjid, kemudian Allah berikan hidayah kepada dia. Dia jadi rajin ke masjid, dia jadi rajin majelis taklim, dia jadi rajin mengurusi masjid, dia jadi rajin mengurusi anak yatim, dia jadi rajin mengurusi bakti sosial untuk orang-orang fakir dan miskin. Terus disibukkan dengan amal soleh terus. Disibukkan dengan amal soleh. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terakhir, ada banyak beberapa, saya sampaikan beberapa saja. Apabila Allah mencintai seseorang hamba, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yuwaffiqu lahu amalan salihan baina yaday ajal. Allah akan memberikan taufik hidayah kepada dia sedangkan ajalnya di hadapan dia. Dia beramal soleh, dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi taufik dan hidayah sampai dia beramal soleh sedangkan ajalnya sudah di hadapan dia. Hatta yarda anhu jiran, hatta yarda anhu jirana, sampai tetangganya saja ikhlas ridha kepada orang ini. Au qala min haulahu, atau orang yang berada di sampingnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya teringat pada suatu riwayat di negeri Timur Tengah, ada salah seorang, dia bermimpi dalam tidurnya, dia bermimpi untuk mengajak salah seorang temannya untuk umrah, salah seorang temannya untuk berangkat umrah. Pada hari berikutnya dia bermimpi mimpi yang sama. Dia sampai heran, kenapa saya kok bermimpi untuk mengajak teman saya si Fulan bin Fulan itu untuk berangkat umrah. Pada hari ketiga dia bermimpi dengan mimpi yang sama. 3 hari berturut-turut dia mimpi yang sama. Sampai dia datang kepada seorang syekh. Syekh, saya bermimpi ini untuk mengajak teman saya umrah dan sebagainya. Padahal saya kurang begitu akrab sama dia. Kata syekh itu, kalau itu mimpi itu baik, umrah itu kan baik. Dan itu berturut-turut 3 kali, insya Allah itu datangnya dari Allah. Laksanakan. Kalau engkau mampu, laksanakan.
Baik ya Syekh. Dia bertekad untuk melaksanakan mimpi itu. Dia datang kepada temannya yang dalam mimpi itu, si Fulan bin Fulan. Dia datang ke rumahnya, dia cerita tentang mimpinya dia untuk mengajak dia umrah, untuk mengajak orang ini berangkat umrah. Kalau kita diajak umrah, kita tentu senang, kita tertawa senang. Alhamdulillah saya diajak umrah. Alhamdulillah ya Allah, tabarakallah saya diajak umrah. Alhamdulillah senang. Tapi lain sama orang ini. Orang ini ketika diajak umrah, dia tertawa terbahak-bahak. Dia sampai ngomong kepada temannya yang mimpi, kamu ngeledek saya, kamu ngenyek saya, kamu mengajak saya umrah. Enggak, kata dia. Betul, saya serius mengajak kamu umrah. Apa kata jawab orang ini? Wong aku loh seumur hidup itu loh, sholatku jarang-jarang. Kok kamu ajak umrah? Saya ini loh sholat jarang-jarang. Kenapa kamu ajak umrah? Kamu ngenyek saya. Enggak. Demi Allah, saya mimpi betul di dalam mimpi saya untuk mengajak kamu umrah. Sudahlah berangkat, saya yang biayai semua, yang aku yang bimbing semua. Sudah tunggu kasih waktu saya beberapa hari untuk berpikir. Kalau kita diajak umrah langsung berangkat. Kalau dia enggak berpikir lagi. Sampai beberapa hari kemudian dia mengatakan, ya oke, saya berangkat. Tolong saya dibimbing, diajari dan sebagainya. Iya siap saya bimbing. Nah, dua orang ini berangkat umrah. Diajari cara pakai ihram dan sebagainya. Ya, tawaf, kemudian saat terakhir sa'i, kemudian tahallul. Diajari semua. Selesai tawaf, selesai sa'i, kemudian tahallul, kembali ke maktab. Mau kembali pulang ke maktab. Ketika dia berjalan, ini si Fulan bin Fulan, orang yang diumrohkan ini, dia melihat Ka'bah dan di situ ada setengah lingkaran yang bernama Hijr Ismail. Di situ banyak orang sholat sunnah di situ. Sholat sunnah, ya, sholat wajib tidak boleh. Sholat sunnah di situ. Kemudian orang ini tertarik. Aku ingin sholat di situ. Oh alhamdulillah, iya sholat silakan. Ini yang ngajak umroh senang. Alhamdulillah, orang ini mau sholat. Kemudian sholat. Ditunggu karena antrinya banyak, ditunggu. Kemudian ditunggu lama sampai setengah jam, 1 jam lebih, kok nggak keluar dari situ. Dihampiri sama ininya umroh ini, yang ngajak umroh didatangi, masya Allah. Orang itu mati dalam keadaan sujud Pak, di depan Ka'bah. Orang yang mengatakan saya aja jarang sholat, tapi mati dalam keadaan sujud di depan Ka'bah di Hijr Ismail. Ini yang mengajak umrah nangis dia. Ya Allah, kenapa enggak aku saja kau matikan di depan Ka'bah dalam kondisi sujud lagi sholat? Kenapa dia? Aku yang biayai, aku yang ngajari dia. Kenapa bukan aku ya Allah? Kenapa dia yang mematikan di dalam sujudnya di depan Ka'bah di Hijr Ismail? Alangkah indah kematian orang ini. Alangkah luar biasa nikmatnya dia. Nangis orang ini. Kemudian pulang, setelah dikubur, pulang ke keluarganya, singkat cerita ke keluarganya. Laki-laki ini yang mengajak umrah ini tanya kepada keluarganya, apa sih amalan suamimu ini yang menyebabkan dia bisa mati di depan Ka'bah dalam keadaan sujud di dalam Hijr Ismail? Istrinya mengingat-ingat, apa ya amalan suami saya? Seakan-akan dia nggak punya amalan. Dia nggak punya amalan apa-apa seakan-akan. Wong sholat katanya jarang-jarang. Iya betul, sholat jarang-jarang suami saya. Tetapi kenapa Allah memberikan kenikmatan luar biasa? Seakan-akan Allah cinta kepada orang ini ketika dia mati pada saat sujud, di tengah sujudnya. Istrinya kemudian mengatakan, oh barangkali ini amalan suami saya. Apa itu? Tetangga suamiku itu ada salah seorang yang sudah tua renta, kondisi buta, gak punya keluarga sama sekali. Kondisi tua renta, gak punya keluarga sama sekali, gak punya anak, gak punya saudara, semua yang gak ada, cuma dia seorang diri. Dan setiap hari yang membikinkan makanan, yang membuatkan makanan, yang memasakkan makanan, kemudian menyuapi
sehari 3 kali, itu suami. Ternyata orang ini sehari 3 kali dia membuatkan makan untuk tetangganya yang seorang diri sebatang kara itu, kemudian dia menyuapi, dia yang menyuapkan makanan. Pernah suatu saat aku mendengar doa orang ini. Orang ini mengangkat tangan, ya Allah, matikanlah dia dalam keadaan baik di tempat yang baik, yang kau cintai, yang kau ridhoi. Allah. Nampaknya doa ini tembus ke langit Allah dan diterima oleh Allah. Dia mati dalam keadaan sujud di depan Ka'bah, di dalam Hijr Ismail. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini bukti Allah mencintai seorang hamba seperti ini. Kita melihat orang ini biasa amalnya, tapi Allah memberikan kecintaan yang luar biasa sampai dia mati dalam keadaan sujud. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, keluarga kita semua, orang tua kita, istri kita, anak kita, keturunan kita semua, saudara-saudara kita dan keluarganya dan keturunannya, semua keluarga besar kita, termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadi al hajat wa ghafir dhunubis sayyi'ati wal khati'at ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinika al islam was sunnah ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinika al islam was sunnah ya dzal jalali wal ikram. Amitna ala dinika al islam was sunnah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah biqawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma rabbana atmim lana nurana واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول. اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول والصبر والتقوى والرضا والصدق في القول والعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار. وأدخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة والله يعلم ما تصنعون.